Kevin Dix ungkap sosok Patrick Kluivert. Patrick Kluivert pastikan peran spesial oleh Romani di skuad Garuda. Emil Audero bawa kabar buruk dari Italia. Rahasia proyek naturalisasi timnas era Erick Thohir. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Emil Audero bawa kabar buruk dari Italia. Calon kiper timnas Indonesia Emil Audero bawa kabar buruk dari Liga Italia, di mana dia harus rela turun kasta dari Serie A ke Serie B usai resmi dipinjamkan ke Palermo hingga akhir musim 2024-2025. Transfer ini merupakan keputusan dari Como 1907, klub yang sebelumnya ia bela di kasta tertinggi Liga Italia. Sebagai informasi, pada musim ini Emil bergabung dengan Como 1907. Namun setelah menjadi pilihan utama dalam 7 pertandingan pertama musim ini, Emil mulai kehilangan tempatnya di skuad utama Como. Menurutnya performa serta kebobolan yang cukup banyak membuatnya jarang mendapatkan kesempatan bermain di sisa musim. Keputusan untuk bergabung dengan Palermo pun menjadi langkah strategis bagi Emil yang ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. Harus menerima kenyataan untuk turun kasta ke Serie B Italia, Emil Audero sendiri di postingan akun Instagramnya sempat mengucapkan 2 kata, "Thank you." Demikianlah tulis Emil Audero di postingan Instastory mengomentari unggahan dari klub Como soal kepindahannya ke Palermo. Palermo sendiri saat ini menempati posisi ke-8 klasemen sementara Serie B dengan 30 poin. Dan tengah berjuang untuk kembali ke Serie A. Palermo pun menyambut kehadiran Emil dengan cukup antusias. Dalam pengumuman resmi, mereka mengkonfirmasi peminjaman sang kiper dari Como dan berharap kontribusinya dapat membantu tim mencapai target promosi ke kasta tertinggi musim depan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Emil Audero sendiri diharapkan bisa menjadi sosok penting dalam perjalanan Palermo kembali ke Serie A. Lalu mampukah ia membawa klub barunya tersebut meraih tiket promosi? Menarik untuk dinantikan. Rahasia proyek naturalisasi timnas era Erick Thohir. Erick Thohir baru menyelesaikan menjalani tahun kedua sebagai ketum PSSI. Namun ex-presiden Inter Milan itu sudah bergerak cepat untuk meyakinkan jasa para pemain diaspora anyar. Berbeda dari era sebelumnya, Erick Thohir memang sukses meyakinkan belasan nama pemain diaspora agar bersedia membela merah putih. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memiliki persyaratan tersendiri, di mana kualitas tentu saja tetap menjadi hal utama yang mesti dimiliki pemain untuk dinaturalisasi. Ada juga perihal nasionalisme yang menurut Erick Thohir menjadi faktor yang penting. Sampai tulisan ini dirilis, sudah ada 13 nama pemain diaspora yang membela timnas Indonesia di era Erick Thohir ini. Selain itu, Erick Thohir pun juga berhasil mengamankan para pemain yang tampil di kompetisi level elit benua Eropa. Salah satu contohnya adalah Jesus yang musim ini tampil di Serie A Italia bersama Venezia. Selain itu, masih ada beberapa nama lagi yang saat ini sedang dalam proses menjadi WNI. Erick Thohir sendiri buka rahasia soal kesuksesannya dalam mengamankan talenta diaspora berkualitas Indonesia. Menurutnya, Indonesia saat ini beruntung memiliki banyak pemain diaspora yang memang tersebar di seluruh dunia. Namun Erick juga punya rencana ambisius untuk Indonesia, yakni bisa tampil di berbagai event bergengsi dunia sepak bola. PSSI Erick Thohir sendiri memiliki target untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Program inilah yang disebutkan Erick Thohir membuat para pemain diaspora Eropa bersedia untuk membela timnas Indonesia, di mana mereka percaya sepenuhnya dengan program yang diinisiasi oleh PSSI saat ini. Patrick Kluivert pastikan peran spesial oleh Romani di skuad Garuda. Proses naturalisasi oleh Romani berjalan lancar dan telah disetujui oleh DPR RI. Ia pun diharapkan dapat segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia pada fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Meskipun berposisi asli sebagai winger atau pemain sayap, Romani juga memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai seorang penyerang. Fleksibilitasnya ini tentu akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia.
Sumarji sendiri mengungkapkan bahwa kelebihan Romani adalah kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi. Manajer Timnas Indonesia Sumarji sendiri memberikan bocoran menarik terkait pemain naturalisasi oleh Romani ini, di mana menurutnya Patrick Kluivert sudah menyiapkan peran khusus untuk pemain yang berposisi asli sebagai winger tersebut. Terlepas dari hal itu, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai posisi terbaik Romani kepada Patrick Kluivert. Ya kalau itu kan semuanya hak pelatih, tergantung coach, kata Sumarji. Sumarji pun menegaskan bahwa tugasnya adalah untuk membangun kekompakan tim, sementara terkait skema, taktik, dan komposisi pemain adalah wewenang penuh dari Patrick Kluivert. Kevin Dix ungkap sosok Patrick Kluivert. Seperti yang kita tahu, Patrick Kluivert ditunjuk PSSI menggantikan Sintayong pada Januari 2025 kemarin. Ia pun sudah mulai bekerja menangani skuad Garuda. Menariknya, meski menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, sosok Patrick Kluivert pun sudah tidak asing untuk sederet punggawa Garuda, utamanya untuk para pemain diaspora. Salah satu pengakuan itu datang dari bek Timnas Indonesia Kevin Dix. Momen itu terjadi ketika ditanya siapa orang yang paling terkenal yang ada di kontak teleponnya. Momen itu pun dibagikan oleh klub Kevin Dix FC Copenhagen. Banyak nama-nama sepak bola ternama yang disebutkan seperti Tijani Reinders, Thomas Delaney, hingga Declan Rice. Menariknya, Kevin Dix sendiri telah memiliki kontak dari Patrick Kluivert, sebab mantan striker Belanda tersebut akan menjadi pelatihnya di Timnas Indonesia. Patrick sendiri pun sudah terpantau mulai bekerja menangani skuad Garuda, di mana pelatih 48 tahun itu akan melakoni laga debut bersama Merah Putih pada Maret mendatang untuk melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix pun diharapkan masuk ke dalam skuad karena ia sudah berstatus sebagai WNI. Bek FC Copenhagen itu pun bisa diandalkan oleh Kluivert di sektor pertahanan tim Merah Putih.